Nah, seperti itu Bapak Ibu seterusnya, sehingga nanti Bapak Ibu di tengah semester ini, ya di tengah semester ini Bapak Ibu dosen akan melakukan evaluasi dari hasil asesmennya itu. Jadi evaluasi seperti apa? Kalau tidak dilakukan seperti itu Bapak Ibu, cenderung nilainya itu di daerah CDE ini Bapak Ibu. Nah, dengan cara seperti itu Bapak Ibu, ya distribusinya ini bisa menggeser ke sana gitu ya. Ya, distribusinya ini bisa menggeser ke arah ABC gitu ya, AB. Bahkan di arah AB harapannya begitu. Jadi Bapak Ibu, evaluasi formatif ini ya di tengah semester ini atau di dalam proses itu adalah evaluasi yang tujuannya untuk melakukan perbaikan. Ya seperti yang tercantum di Permen 53 ya, yang baru ini Bapak Ibu, evaluasi formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada mahasiswa supaya mahasiswa memperbaiki cara belajarnya. Ya supaya mahasiswa bisa mencapai standar kompetensi lulusan minimal yang ditetapkannya. Nah, itu ya. Nah, setelah itu di di minggu-minggu berikutnya dengan cara yang sama Bapak Ibu. Dengan cara yang sama, yaitu subsidi PMK yang ketiga, berapa bobot penilaiannya, lalu diuji dengan apa, dan seterusnya seperti itu. Harapannya nanti Bapak Ibu, sasaran yang ditetapkan di awal semester 3,2 ini bisa tercapai, ya, probabilitasnya bisa tercapai. Nah, ini prinsip penilaian yang berbasis atau prinsip penilaian yang dilakukan pada kemampuan-kemampuan atau pada CPL-CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Prinsipnya seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu contohnya ini tempat saya ini Bapak Ibu. Contohnya di apa namanya sistem informasi akademik kita, ya self assessment report itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh di laman mata kuliah saya, akun saya ini Bapak Ibu. Saya mengampu mata kuliah 1, 2, 3, 4 ini. Lalu ini adalah capaian semester lalu Bapak Ibu ya. Jadi semester lalu sasarannya 3,4, capaiannya 3,44 ya, dan seterusnya. Lalu semester ini Bapak Ibu saya memasang 3,4. Lalu nanti capaiannya berapa ya. Nah, bisa saja sasaran ini tercapai, tapi bisa saja tidak tercapai seperti ini Bapak Ibu. Ya, sasarannya 3,6 tapi capaiannya 3,4. Nah, pada saat tidak tercapai maka kita harus evaluasi nih, apakah RPS-nya sudah benar atau tidak ya. Apa yang menyebabkan sasaran tidak tercapai? Ya, apakah karena faktor mahasiswanya atau faktor desain pembelajarannya atau faktor aktivitas belajarnya memang kurang gitu ya. Nah, itu nanti bisa dilihat berbagai faktor ini Bapak Ibu ya. Nah, itu. Lalu setelah sasaran ini diketahui Bapak Ibu, maka selanjutnya dosen, ini kalau di dalam sistem ini Bapak Ibu, harus mengisi survei. Survei ini adalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proses pembelajaran, yang ngisi dosennya. Ya. Survei juga dilakukan Bapak Ibu yang mengisi mahasiswa. Jadi terhadap proses pembelajaran yang sama, mahasiswa juga mengisi survei, dosen juga mengisi survei. Pertanyaannya mirip-mirip Bapak Ibu, pertanyaannya hampir sama. Jadi yang ditanyakan itu adalah hal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Ya, nah itu nanti akan digunakan hasil surveinya itu untuk memvalidasi ya proses pembelajaran itu bagaimana menurut mahasiswa, bagaimana menurut dosen gitu ya, menurut dosen. Dan dosen dari hasil survei yang dilakukan oleh mahasiswa itu mendapat penilaian juga ya, mendapat IPD namanya Bapak Ibu di tempat saya, indeks pengajaran dosen. Jadi dosen juga dapat penilaian dari mahasiswa dari skala 1 sampai 4 gitu ya. Nah, nanti hasil penilaian mahasiswa ini juga mempengaruhi kinerja dosen. Ya, jadi nanti dimasukkan di kinerja dosen. Nah, pada saat dulu ya kira-kira 4 tahun yang lalu, dosen harus menyertakan file ini, mengupload file hasil penilaian portofolionya ya. Portofolio sekarang sudah tidak, karena sistemnya sudah dikembangkan, otomatis ada di dalam sistem penilaian yang ada di ITS. Nanti saya tunjukkan ya Bapak Ibu di akhir sesi. Jadi ini adalah laman
bagaimana dosen harus mengisi sasaran atau target di awal setiap semester. Jadi ini adalah di awal semester Bapak Ibu, dan ini capaian ini di akhir semester. Ini awal, ini akhir semester. Dan surveinya kurang lebih seperti ini. Ini surveinya, ya, survei pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, misalnya apakah ada sosialisasi tentang JPL prodi kepada dosen? Nah, ya, ini ditanyakan. Apakah RPS mata kuliah ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa secara online dan dilaksanakan secara konsisten? Nah, ini ditanyakan juga gitu. Dan macam-macam Bapak Ibu pertanyaannya. Ya, macam-macam pertanyaannya, dosen akan menjawab di sini, ya tidak, atau ada ulasannya. Lalu ada usulan perbaikannya apa dari dosen, dituliskan di dalamnya ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah laman buat dosen, ya. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, dalam beberapa standar tentang penilaian, dalam beberapa definisi tentang penilaian dan evaluasi, ya, bahwasanya penilaian itu adalah proses di mana dosen mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyiapkan data-data yang digunakan untuk proses evaluasi. Jadi penilaian itu kalau boleh dikatakan adalah sebagai aktivitas pengukuran gitu ya. Seperti kita ngukur itu kan untuk memperoleh data informasi Bapak Ibu. Nah, data dan informasi nanti digunakan untuk evaluasi, ya, untuk data dan informasi itu diinterpretasi oleh dosen, lalu berdasarkan eviden yang ada, ya, kemudian digunakan oleh dosen untuk melakukan simpulan-simpulan atau mengambil kesimpulan-kesimpulan dari proses pembelajaran itu, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di dalam Permen 53 itu ya Bapak Ibu, 53 yang sekarang sedang berlaku ini, di pasal 26 dikatakan standar penilaian itu merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusannya, CPL-nya. Ini ya Bapak Ibu ya, standar kompetensi lulus atau CPL. Dan pasal ini Bapak Ibu, pasal ini sudah ada sejak 2014, sejak Permendikbudnya itu Permendikbud nomor 49, lalu diganti dengan Permenristek Dikti nomor 44, lalu diganti dengan Permendikbud nomor 3 yang dikenal dengan MBKM itu, lalu diganti lagi yang sekarang 54. Jadi pasal ini ada sejak 2014 Bapak Ibu. Dengan kata lain, ya, penilaian terhadap CPL yang dibebankan kepada mata kuliah dalam proses pembelajaran itu sebenarnya sudah sejak lama harus kita lakukan ini. Jadi bukan sesuatu yang baru ini sebenarnya. Ya, sejak 2024 kok ini Bapak Ibu. Ya, sejak zaman kita belum pernah ikut akreditasi apa-apa secara internasional ya. Ya, lembaga akreditasi internasional belum masuk Indonesia, ini belum ada ini Bapak Ibu. Kita sudah harusnya penilaiannya terhadap CPL gitu. Tetapi yang terjadi kan berbeda gitu. Yang terjadi ya, penilaian-penilaian itu selalu berakhir pada nilai mata kuliah. Nah, setiap mahasiswa mengikuti mata kuliah, dia dapat menilai mata kuliahnya nilainya berapa. Lalu ditanya, nilai mata kuliah itu ada berapa kemampuan apa saja, dan setiap kemampuan di mata kuliah itu kamu dapat nilai berapa. Nah, itu tidak terlihat. Yang terlihat adalah di dalam mata kuliah itu UTS-nya dapat nilai berapa, UAS-nya dapat nilai berapa, tugasnya dapat nilai berapa, kuisnya dapat nilai berapa, praktikumnya dapat nilai berapa, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang harus digeser sedikit Bapak Ibu. Di UTS itu mengukur kemampuan yang mana nilainya berapa, di UAS mengukur kemampuan yang mana nilainya berapa, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi agak digeser sedikit ya. Nah, menurut Permen dan pasal yang sama ini, penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara valid ya. Berarti harus divalidasi soal-soalnya itu tadi, sudah cocok enggak ini antara soal dengan CPL-nya ya, sudah cocok enggak materinya, reliable itu. Berarti soal ini diusahakan tidak bias Bapak Ibu. Memang soal ini fokus terhadap pengukuran yang mana ya,
Lalu transparan, artinya ya kita harus fair dengan mahasiswa. Kalau ini yang diukur nanti bobot penilaiannya sekian. Ya, lalu nanti yang akan dinilai 1, 2, 3 misalnya penguasaan pengetahuannya, lalu kemampuan presentasinya, lalu kerjasamanya, itu dia harus tahu ini Bapak Ibu. Kalau nanti penilaiannya adalah menggunakan rubrik misalnya, komponen-komponen yang dinilai harus tahu. Contohnya apa? Tugas akhir. Ujian tugas akhir itu kan ada form penilaian dalam bentuk rubrik. Nah itu mahasiswa harus tahu itu, harus disosialisasi itu apa saja yang dinilai gitu ya. Tidak boleh disembunyikan Bapak Ibu. Ya lalu accountable ini ya. Jadi memang terukur ini penilaiannya. Berkeadilan gitu ya. Berkeadilan itu artinya penilaian itu memang bertujuan untuk mengimprove atau memacu mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusannya. Itu adalah berkeadilan. Jadi berkeadilan itu bukan berarti semua mahasiswa mendapatkan penilaian yang jumlahnya sama, bukan. Karena mahasiswa itu berbeda-beda kemampuannya. Ada mahasiswa yang dengan 4 penilaian dia sudah mencapai nilai thresholdnya. Tapi ada mahasiswa yang perlu mengulang beberapa kali. Ya karena memang kemampuan membacanya atau kemampuan belajarnya lebih rendah gitu Bapak Ibu. Nah kita harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya buat mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi minimalnya. Kalau bahasanya Spedi itu dikatakan sebagai expanded opportunity. Jadi memberikan kesempatan seluas-luasnya buat mahasiswa belajar mencapai standar kompetensi minimalnya. Jadi kalau dikasih kuis nilainya jelek, ya disuruh belajar lagi, nanti kasih kuis lagi gitu ya. Lalu objektif Bapak Ibu. Ya memang betul-betul fokus pada CPL-nya. Edukatif. Penilaian itu adalah memberikan motivasi pada mahasiswa ya, dan penilaian itu ya memberikan umpan balik pada mahasiswa sehingga dia bisa memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu prinsipnya. Jadi walaupun kelihatannya prinsip-prinsip ini sederhana, tapi dalam implementasinya ini perlu upaya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti harus kita tunjukkan ini bahwasanya ada penilaian-penilaian kita itu memang valid, transparan, accountable, berkeadilan dan seterusnya. Ya. Lalu kalau di dalam Permen pasal 27 ini ya Bapak Ibu, itu penilaian itu ada 2 macam, formatif dan sumatif. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Lalu di situ dijelaskan formatif itu, penilaian formatif itu bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa. Ya, untuk digunakan ini melihat seberapa pencapaiannya. Ya, memberikan umpan balik ini Bapak Ibu agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran. Artinya kalau ada tugas, ada kuis, ada UTS UAS, ya setelah dikoreksi dikembalikan pada mahasiswa. Setidak-tidaknya hasil-hasil ujian itu dibahas di kelas. Kalau misalnya tidak bisa mengembalikan seluruhnya, ya sudah dibahas saja. Soal yang kemarin bagaimana? Apakah sudah bisa mengerjakan semuanya? Ada yang sulit Pak, yang ini lah, terus dibahas di kelas, didiskusikan di kelas sebagai umpan balik ini Bapak Ibu supaya tahu apa yang sudah dikerjakan itu betul atau tidak betul gitu ya. Lalu tujuan yang berikutnya adalah memperbaiki proses pembelajaran mahasiswa ini. Sedangkan sumatif ini tujuannya adalah untuk menilai ketercapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mahasiswa terhadap mata kuliah yang diikutinya. Ya, dengan mengacu pada pencapaian CPL-nya ini. Ya. Lalu yang keempat ada dilakukan dalam bentuk ujian tulis, ujian lisan, ya penilaian proyek, penilaian tugas, ujian kompetensi dan lain-lain ya. Jadi macamnya banyak ini caranya. Itu Bapak Ibu tentang standar penilaian menurut Permen 53 ya. Jadi Bapak Ibu, apakah ini bermanfaat jika kita menjalankan standar penilaian ini untuk kegiatan ASI? Sangat bermanfaat. Justru ini komplain dengan mereka Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu melakukan ini pasti akan cocok dengan hal-hal yang ditanyakan oleh ASIIN ya. Lalu Bapak Ibu seperti yang kita ketahui barangkali
prinsip outcome based itu selalu diawali dari JPL. Ya, kemampuannya apa, JPL-nya itu diturunkan atau dirumuskan menjadi JPMK, sub JPMK. Nah, sub JPMK ini dicari indikatornya apa saja. Indikator bahwasanya kemampuan di sub JPMK ini telah tercapai, Bapak Ibu tetapkan. Misalnya mahasiswa mampu merancang ya jembatan dengan bentangan sekian itu. Nah, indikatornya apa ini? Indikator kemampuan merancang gitu. Ya, dicari indikatornya Bapak Ibu. Ya, ketepatan rancangan, standar rancangan, lalu waktu rancangan dan lain-lain, Bapak Ibu tetapkan ini indikatornya. Lalu dengan indikator yang ada itu, Bapak Ibu nanti menetapkan kriteria penilaian dan instrumen penilaiannya. Apakah nanti Bapak Ibu menggunakan instrumen rubrik atau portofolio atau yang lain gitu ya. Itu adalah instrumen-instrumen penilaian. Lalu setelah itu Bapak Ibu dalam konteks desain pembelajaran, Bapak Ibu memilih metode pembelajarannya apa, lalu mengembangkan materi pembelajarannya apa. Ya, ini dalam konteks pembelajaran. Lalu dalam konteks penilaian ini Bapak Ibu, saya lewati aja yang ini. Nah, ini penilaian JPL tadi, indikator, lalu Bapak Ibu menyusun butir soal ini. Kalau itu adalah soal IC atau soal yang lain ya. Lalu Bapak Ibu juga menyusun penugasan, bentuk-bentuk penugasan seperti apa berdasarkan indikatornya ini ya. Dan yang berikutnya lagi mengembangkan instrumen penilaian ya, bisa rubrik, portofolio, atau Bapak Ibu menggunakan pedoman penilaian atau sering disebut dengan marking scheme ini ya, marking scheme ini. Jadi misalnya soal IC ini, soal IC Bapak Ibu ingin menilai ini. Nah, Bapak Ibu dalam menilai soal isi itu komponen apa saja yang akan dinilai ya. Nah, komponen yang dinilai itu Bapak Ibu buat listnya di dalam marking scheme itu. Lalu masing-masing komponen yang dinilai dibobot berapa persen, nanti totalnya berapa persen gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, inilah maksud dari penyelarasan antara instrumen penilaian ya Bapak Ibu ya, instrumen penilaian dengan JPL-nya ini ya. Kalau instrumennya tidak selaras Bapak Ibu ya, pasti akan sulit hasil penilaiannya itu dipertanggungjawabkan untuk pencapaian JPL, pasti sulit ya. Walaupun sebelumnya seperti yang kita bahas kemarin itu harus dibuat alignment ya, konstruksinya betul-betul selaras antara JPL, bahan kajian, materi-materi pembelajaran dalam mata kuliah itu harus betul-betul match ini Pak, cocok ini. Ya, kalau tidak cocok di level desain itunya, yang saya sebutkan tadi, desain mata kuliahnya itu tadi, pasti ininya juga tidak cocok nanti Bapak Ibu, pasti tidak cocok. Ya, nah itu. Jadi di desain pembelajaran yang kemarin kita bahas, JPL, bahan kajian, mata kuliah, lalu di dalam mata kuliah itu diuraikan dalam bentuk materi pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu, ini harus selaras ini Bapak Ibu, harus match dulu ya, karena nanti Bapak Ibu di dalam penilaian Bapak Ibu pasti di dalamnya ada konten, ada materinya kan ya, materinya pasti ada ya, pasti ada. Oleh karena itu Bapak Ibu penyelarasan itu tidak hanya dilakukan pada JPL bahan kajian mata kuliah dan materi pembelajarannya, tetapi juga dilakukan pada JPL indikator butir soal sebagai sebuah instrumen atau penugasannya dengan instrumen penilaiannya seperti apa. Ya, ini harus kata kuncinya adalah constructive alignment. Harus kita konstruk dengan selaras gitu ya. Kalau tidak pasti tidak presisi nanti, tidak valid. Pasti akan lari kemana-mana nanti ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu berikutnya lagi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah berulang-ulang adalah ini Bapak Ibu harus punya tabel ini kan ya, tabel JPL dengan mata kuliah ini ya. Ini sebagai contoh misalnya
metode penelitian dibebani CPL 2 dengan bobot 55. Lalu dibebani CPL 4 dengan bobot 35. Dari mana? Yang kemarin sudah kita bahas. Lalu CPL 8 dengan bobot ini. Lalu CPL 9 dengan bobot 5%. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan proses pembelajaran, mahasiswa dapat nilai 80. 80 kali 55 dapatnya adalah 44. Lalu mahasiswa juga dari hasil penilaian, mahasiswa dapat nilai 70 untuk CPL yang keempat ini, dikalikan 35% dan seterusnya ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti setiap CPL yang dibebankan pada mata kuliah metodologi penelitian ini ya, mahasiswa akan dapat penilaian CPL-nya ya. Nah, penilaian CPL-nya inilah ya Bapak Ibu dari masing-masing mata kuliah. Ya, misalnya si Fulan mengambil mata kuliah metodologi penelitian ini ya, lalu mengambil statistik dan sinyal sistem ini Bapak Ibu, berarti dia CPL-nya mendapatkan 10% dari mata kuliah nomor 1 ya, mendapatkan penilaian CPL 2 dari mata kuliah nomor 5, mohon maaf, dan mendapatkan penilaian dari mata kuliah nomor 10 ya, dan mata kuliah berikutnya yaitu ini ya, penilaiannya seperti itu. Jadi ditarik ke atas begitu ya Bapak Ibu. Karena CPL ini kan dapat dibebankan ke beberapa mata kuliah ya. Nah, lalu setelah ditarik di atas, maka didapatlah CPL, penilaian CPL dari mahasiswa yang bersangkutan. Lalu kalau dikumulatif untuk seluruh mahasiswa di dalam prodi itu, maka nilai CPL ini adalah menjadi nilai pencapaian CPL di program studi ya. Kalau ini dikumulatif untuk setiap mahasiswa ya, ditarik nilai-nilai dari setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah itu ditarik ke CPL, nilai CPL-nya ini, sehingga nanti di akhir semester program studi mendapatkan penilaian CPL 1 sampai CPL 9 dari berbagai mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa. Ya, sama dengan nilai IPK kan Bapak Ibu ya. Nilai IPK, indeks penilaian kumulatif itu kan ditarik dari seluruh pencapaian penilaian mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa kan Bapak Ibu. Ya, ditarik menjadi nilai IPK. Ya, CPL juga begitu, bisa ditarik ke atas ya oleh sistem ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau belum punya sistemnya, belum punya sistem secara universitas gitu ya Bapak Ibu buat aja ya sistem penilaian seperti ini menggunakan Excel untuk program studi Bapak yang mau ikut akreditasi internasional tadi. Nah, itu dulu kita lakukan Bapak Ibu. Kita melakukan ini kira-kira ya 3-4 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita punya sistem penilaian CPL yang berlaku secara ITS seluruhnya ya. Nah, itu kantor penjaminan mutu tempatnya Bu Aulia itu membuatkan Excel untuk prodi-prodi yang mau ikut akreditasi internasional. Jadi dibuatkan Excel gitu, lalu Excelnya disepakati bersama, lalu Excel itu diisi Bapak Ibu, diisi dari mata kuliah yang dipersiapkan nanti kalau diperiksa gitu ya, supaya bisa ditarik nilai-nilai CPL 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Ya. Jadi pada saat itu begitu sebelum ada sistem secara keseluruhan. Jadi setiap prodi yang mau ikut dibuatkan Excelnya. Ya, ini pakai Excelnya untuk mengukur CPL. Pada saat itu ya bisa diterima kok Bapak Ibu, walaupun sistemnya tidak berlaku untuk seluruh ITS. Ya, mereka sudah mengatakan kita sudah punya sistem penilaian CPL. Ya, nah 3 tahun yang lalu ITS terus membangun sistemnya ini Bapak Ibu, sistem penilaian CPL, sehingga sampai hari ini 3 tahun yang lalu sampai hari ini semua dosen menilai berdasarkan pencapaian CPL-nya melalui mata kuliah seperti yang saya ceritakan tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Lalu yang contoh ini Bapak Ibu, contoh saya mulai dari sini dulu ya Bapak Ibu ya, supaya nanti agak runtun. Nah, seperti yang kita ketahui bersama kan seperti ini ya Bapak Ibu. CPL program studi atau program learning outcome ini, PLO-nya ini lalu kan dibebankan kepada mata kuliah. Ya.
CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini lalu direformulasi menjadi CPMK atau Course Learning Outcome, ya, agar lebih spesifik begitu ya Bapak Ibu. Lalu dari situ Bapak Ibu ada yang menjabarkan menjadi sub CPMK, tapi ada beberapa perguruan tinggi yang berhenti sampai CPMK saja, ya. Tapi pada umumnya CPMK ini di breakdown menjadi sub CPMK, Lesson Learning Outcome, karena nanti yang beroperasi dalam tahapan-tahapan belajar ya itu adalah sub CPMK ini. Nah, dari sub CPMK itu tadi Bapak Ibu tetapkan indikatornya apa, ya, supaya Bapak Ibu bisa menyusun instrumen penilaian sekaligus evaluasinya, ya. Lalu Bapak Ibu memilih bentuk metode pembelajaran, ya. Dan berikutnya lagi adalah mengembangkan materi pembelajaran. Nah, ini adalah sebagai dasar kita menyusun RPS ya Bapak Ibu ya. Ini level prodi, ini level mata kuliah, ya. Desainnya adalah desain down dari atas ke bawah, dari CPL ke bawah. Tapi pencapaiannya dalam proses pembelajaran dari bawah ke atas, ya. Pencapaiannya seperti itu. Lalu berikutnya adalah standar penilaian tadi Bapak Ibu. Jadi ini penilaiannya. Jadi nanti bobot penilaiannya itu sudah jangan lagi pada UTS UAS ya Bapak Ibu. Bobot penilaiannya adalah pada sub CPMK-nya. Ya, perkara nanti misalnya contoh Bapak Ibu, perkara nanti yang sub CPMK 1 dan sub CPMK 2 ini dinilai pada saat UTS, lalu UTS bobotnya menjadi total ini 30%, ya enggak apa-apa. Ya, yang jelas di dalam UTS yang 30% ini ada penilaian sub CPMK yang nilainya adalah bobot penilaiannya adalah 10%. Sedangkan sub CPMK yang kedua bobot penilaiannya adalah 30% gitu. Sehingga nanti sub CPMK 1 ini Bapak Ibu akan buat butir soal. Nah, butir soalnya apa saja, 1, 2 dan seterusnya. Sub CPMK 2 ada berapa butir soal lagi, misalnya ini 3, 4 dan seterusnya. Lalu butir soal ini dikerjakan oleh mahasiswa, nilainya berapa? Nilainya 80, yang ini nilainya 90, lalu dikalikan dengan 10%, dan yang ini dikalikan dengan 20%, ya. Begitu ya Bapak Ibu ya, supaya bunyi ini UTS-nya ini. Jadi kalau ditanya UTS ini mengukur kemampuan yang mana? Mengukur kemampuan sub CPMK 1 dan sub CPMK 2. Berapa nilainya? Bunyi Bapak Ibu, nilainya 80 dan 90 gitu ya. Kalau dulu enggak bunyi, kalau dulu bunyinya adalah berapa nilai mahasiswa, nilai UTS-nya adalah 85, bobot penilaiannya ini. Nah, itu bunyinya dulu itu. Ya. Sekarang di dalam UTS, UAS dan seterusnya termasuk tugas harus bisa bunyi yang dinilai itu kemampuan yang mana. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah begitu Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah melakukan penilaian CPL dengan benar dan Bapak Ibu punya evidennya. Ya, punya evidennya. Ya, lembar soalnya sudah ada, sub CPMK-nya penilaiannya berapa, panduan tugasnya sudah ada, sub CPMK-nya yang sebagai dasar mahasiswa mengerjakan tugas, bobot penilaiannya berapa dan seterusnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Total penilaiannya adalah 100%, ya. Instrumennya seperti saya katakan tadi, rubrik, portofolio. Teknik penilaiannya bisa tugas, ujian tulis, UTS, UAS dan lain-lain, ya. Seperti itu. Ada perguruan tinggi yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang semula kan gini, CPMK, sub CPMK. Lalu ada perguruan tinggi yang sub CPMK-nya itu menjadi CPMK, ya. Berhenti di CPMK, ya boleh-boleh saja, ya. Tidak jadi soal. Ya, mereka tidak mempermasalahkan apakah CPMK-nya ini nanti diturunkan menjadi sub CPMK atau tidak. Ya, yang jelas penilaiannya harus berdasarkan kemampuan yang ada. Nah, itu. Nah, ini tadi sudah saya ulang-ulang. Nah, saya kasih contoh ini Bapak Ibu. Saya kasih contoh satu mata kuliah ini. Ya, satu mata kuliah ini mata kuliah metodologi penelitian ini. Saya kasih contoh yang umum aja Bapak Ibu. Mata kuliah metodologi penelitian ini dibebani dengan 4 CPL, ya. CPL 2, 4, 8, 9 ini. 89 ini CPL terkait dengan sikap ini Bapak Ibu. Kemampuan intangible, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bertanggung jawab ini ya dibebankan ini. Jadi aslinya kalau terkait dengan konten ya atau terkait dengan
pengetahuan dan keterampilan itu hanya ada di dua ini, ya. Tapi kemudian dibebani JPL sikap, ya. Lalu masing-masing JPL ini direformulasi supaya dia spesifik terhadap mata kuliah itu. Ya, jadilah JPMK ini, ya. JPL 2 menjadi JPMK 2, JPL 4 menjadi JPMK 4 dan seterusnya. Lalu ada yang bertanya, bolehkah Pak 4 JPL ini dibuat satu butir JPMK saja? Ya silakan aja lah. Mau dibuat satu butir, 2 butir silakan saja. Asalkan bisa mewakili JPL ini gitu ya. Jangan sampai ada yang disruption ya. Ya, jangan sampai ada yang terdistorsi atau yang hilang gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan tujuannya supaya JPL itu spesifik ya, dibuat relasi satu-satu begitu ya. Relasi satu-satu. Ya, ada yang bersusah payah ini menjadi dibuat menjadi satu. Tapi kalau kita perhatikan yang dibuat menjadi satu, itu akhirnya banyak yang hilang dari JPL ini Bapak Ibu. JPL ini banyak yang hilang ya. Tapi kalau enggak hilang, bisa dipastikan ada memang kemampuan-kemampuan di JPL ini memang akan dicapai di dalam mata kuliah itu, dan itu bisa utuh di dalam satu pernyataan JPMK, ya enggak apa-apa, ya enggak menjadi soal. Nah, taruhlah seperti ini ya Bapak Ibu ya, setiap butir JPL direformulasi menjadi masing-masing satu JPMK, taruhlah seperti itu. Ini sebagai gampangannya saja ya. Lalu setiap JPMK ini di breakdown Bapak Ibu. Nah, di breakdown menjadi berapa sub JPMK ini? Ya, berarti JPMK 2 ini di breakdown menjadi JPMK 1, 2, dan 6 misalnya. Masing-masing bobotnya 15, 15, 25 bobot penilaiannya. Dari mana? Kemarin saya sudah sampaikan Bapak Ibu. Jadi caranya, misalnya sub JPMK 1 ini Bapak Ibu, berapa minggu pencapaiannya? 2 minggu. Ya, sub JPMK 2 2 minggu. Lalu sub JPMK 6 7 minggu. Maka Bapak Ibu cara menetapkan 15% ini dari 2 minggu dibagi dengan 16 minggu dalam satu semester, kalikan 100%, lalu hasilnya dibulatkan, ketemunya ini. Ya, ada lagi yang mengatakan, Pak Samsul bagaimana kalau tidak 16 14? Ya, silakan saja dibagi 14, karena UTS UAS tidak dihitung sama dia gitu ya. Boleh-boleh saja, asalkan nanti totalnya tetap 100% kan, ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bobot penilaian ini dihitung dengan cara yang gampang seperti ini, yang mudah. Lalu sub JPMK 4 di breakdown menjadi sub JPMK 3 dan sub JPMK 4 ini ya. Kemudian menjadi sub JPMK 5. Jadi masing-masing menjadi 3 sub JPMK ini dengan bobot yang seperti tadi, sesuai dengan lama mahasiswa belajar, waktu mahasiswa belajar ya. Lalu bagaimana dengan JPL sikap ini Bapak Ibu? Nah, JPL sikap ini Bapak Ibu titipkan saja ke sub JPMK yang mungkin gitu ya. Bapak Ibu titipkan. Nah, JPL 8 ini terkait dengan kemampuan komunikasi, yang ini terkait dengan kemampuan bertanggung jawab ya. Nah, ini dititipkan di sub JPMK 6, karena di sub JPMK 6 ini kegiatan belajarnya mahasiswa menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya. Nah, itu. Sehingga Bapak Ibu kalau ingin mencapai kemampuan komunikasi, nanti bisa lewat ini, lewat presentasi ya. Kalau ingin mencapai kemampuan bertanggung jawab, nanti dalam penugasan. Jadi setiap tugas yang dikerjakan itu kita lihat nanti mahasiswa melakukan itu dengan rasa tanggung jawab atau tidak. Itu bisa misalnya tepat waktu di dalam progres, tepat waktu di dalam mengumpulkan, misalnya lagi kepatuhan dia terhadap format yang disepakati ya, dan seterusnya. Nah, itu bisa dinilai di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terkait dengan sikap ini, ya sikap apa saja, Bapak Ibu titipkan di beberapa sub JPMK yang paling mungkin itu bisa dicapai ya. Dan nanti buatlah portofolionya untuk menilainya. Nah, seperti itu. Nah, setelah sub JPMK 1 sampai 6 ini Bapak Ibu rumuskan, Bapak Ibu hitung bobot penilaiannya, maka Bapak Ibu ukur kan ya. Ya, asesmen sub JPMK 1, asesmen sub JPMK 2. Jadi penilaian sub JPMK 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang dinilai kan ini Pak, yang hijau ini. Ya, nanti hasil penilaiannya ditarik balik ke belakang.
ke CPL-nya ini, ditarik balik masing-masing begitu ya Bapak Ibu. Supaya CPL ini bisa dapat penilaian di dalam mata kuliah itu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang kita nilai adalah sub CPMK ini dan hasilnya kita tarik ke sana. Nah, cara menilai sub CPMK ini seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, ditetapkan indikatornya apa. Indikatornya apa? Ini indikator 1.1. Nah, indikator ini dilihat ini. Nanti diukur pakai apa ini? Oh, diukur pakai tugas saja. Ya, Bapak Ibu menyiapkan teknik penilaian dalam bentuk tugas ya. Lalu tugas ini Bapak Ibu tulis dalam rencana tugas mahasiswa atau panduan tugas mahasiswa. Dibuatkan Pak, karena setiap tugas itu harus ada panduannya. Lalu yang kedua, sub CPMK 1 ini indikatornya apa lagi? Ada indikator 1.2, 1.3. Lalu diukur dengan apa ini? Dengan soal IC. Nah, ini. Nah, soal IC-nya apakah diuji saat itu juga selama 2 minggu ini atau diuji kapan? Nah, taruhlah nanti soal IC ini diuji pada saat UTS. Berarti kita punya soal IC yang nanti akan kita ujikan saat UTS ya. Nah, bobotnya berapa? Terserah Bapak Ibu. Ya, dikasih bobot berapa. Asalkan nanti total bobotnya ini adalah 15%, karena ini 15% kan. Ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Sub CPMK 2 indikatornya ada berapa, dinilai dengan apa? Dengan tugas dan soal IC. Soal IC-nya nanti dilakukan dengan kuis. Bobotnya berapa? 5 dan 10. Ini dari sini, dari 15 ini. Dan seterusnya seperti itu, sehingga nanti kalau Bapak Ibu masih punya di minggu 8 itu kegiatan UTS, maka Bapak Ibu tinggal ambil soal IC ini dari indikator 1.2 mengukur sub CPMK 1 ya. Berarti yang diukur di UTS ini adalah sub CPMK 1. Soal yang kedua itu dari soal IC dari indikator 4.2 ini. Ya, yang diukur sub CPMK 3. Sub CPMK 4. Berarti di UTS ini Bapak Ibu mengukur sub CPMK 1 dan sub CPMK 4 dengan masing-masing bobot penilaian 10% dan 5%. Soalnya sudah ada, Bapak Ibu punya bank soal gitu, diletakkan di sini. Sehingga pada saat UTS-nya nanti bobot penilaiannya 15% loh ya. Nah, 15% itu terdiri dari penilaian sub CPMK 1 5%, 10%, lalu sub CPMK 4 5%. Gitu ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Yang setelah UTS sama Bapak Ibu, seperti di atas ya, sama seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang banyak digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem penilaian JPL. Dan saya kemarin diundang oleh Unhas Bapak Ibu, Universitas Hasanuddin. Mereka sudah mengembangkan sistem penilaian JPL dan berlaku sejak semester ini untuk seluruh untuk seluruh program studi di universitas. Jadi tahun ini harus sudah penilaiannya melalui sistem itu ya, berdasarkan JPL. Dan pada saat saya diundang ke sana, mereka ketua lembaganya menyampaikan presentasi bahwasanya sistem penilaian itu menggunakan prinsip yang seperti saya gambarkan ini Bapak Ibu. Dan gambar saya ini dipakai oleh Unhas dan beberapa perguruan tinggi yang lainnya dalam hal menilai JPMK. Ya, dalam hal menilai JPL yang dibebankan pada mata kuliah maksud saya. Ya, seperti itu. Ya, di ITS juga menggunakan prinsip yang sama seperti ini ya. Jadi ini adalah forwardnya, plan and do. Jadi Bapak nanti merancang di dalam RPS Bapak Ibu bagaimana JPL menjadi JPMK dan sub JPMK, lalu menjalankan proses pembelajaran dan menilai. Nanti ini disebut dengan plan and do. Lalu Bapak Ibu backwardnya adalah check and action ini. Jadi dari hasil-hasil penilaian itu evaluasinya seperti apa, perbaikannya seperti apa. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu prinsip penilaiannya. Lalu Bapak Ibu kalau nanti ini sistem ini Bapak Ibu prinsip penilaian ini ya, diagram penilaian ini, diagram prinsip penilaian ini Bapak Ibu ingin tuliskan di dalam bentuk Excel. Nah, nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi Excelnya. Ya, jadi Excelnya ini
Excelnya seperti ini dulu itu Bapak Ibu. Tapi sekarang di tempat saya sudah tidak jadi Excel lagi, sudah masuk ke dalam sistem. Di UNAS juga begitu, kemarin sudah masuk dalam sistem, sudah dosen tidak pakai Excel lagi. Moga-moga di Unmul juga sudah ini Bapak Ibu. Jadi tadi kan CPL 4 menjadi CPMK 4, CPL 2 menjadi CPMK 2. Ya ini Bapak Ibu ya, CPMK CPL 28 ya menjadi CPMK ini kan Bapak Ibu. Kemudian masing-masing diberi down menjadi sub CPMK. Lalu indikator penilaiannya apa saja ya. Jadi yang diagram tadi saya tulis kembali dalam bentuk tabel Excel ya. Lalu di sini ada tugas 1, bobot penilaiannya ini Bapak Ibu ya. Nah CPL 4 ini totalnya 15% ya, dan seterusnya. Lalu nilai mahasiswa ya, nilai pencapaian mahasiswa yang ini simulasinya ya Bapak Ibu ya. Nah, 85 untuk tugas 1. Lalu soal IC yang dikerjakan di UTS ini dapat 90 nilainya. Lalu kalau dihitung Bapak Ibu, 5% dikalikan nilai mahasiswa 85 ketemunya adalah 4,25. Kalau semuanya dihitung hasilnya adalah ini Bapak Ibu, kalau semuanya dihitung. Lalu kalau dikumulatif ke bawah, mahasiswa tersebut memperoleh nilai 83,1 ya. 83,1 ya. Dan ini kan normal biasa saja ya Bapak Ibu ya, normal saja ini. Artinya normal itu ya sejak dulu kita cara ngitungnya ya seperti ini. Cuman bedanya kalau dulu yang di sini kan teknik penilaiannya UTS, UAS, tugas, kuis. Kalau sekarang kan yang ada di sini kan sub CPMK-nya. Ya, hanya itu saja sih bedanya. Ya Bapak. Lalu masing-masing CPL ini dihitung berapa nilainya ini Bapak Ibu. Ya, hitung ini nilainya, ini nilai untuk CPL 4 ini ya nilainya ini. Lalu yang ini adalah untuk CPL 2 dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada yang tidak nilai yang fail? Oh, ada ini. Soal IC yang indikator 1.2 ini mahasiswanya nilainya 50. Lalu yang kedua adalah soal IC yang indikator 141 ini nilainya 40. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Nah, diberikan catatan di sini. Ya, oh ada perbaikan. Perbaikannya berapa kali ini? Ya, diberikan catatan. Setelah mengalami remedial atau perbaikan selama 3 kali misalnya, nilai 50 ini menjadi 70 ya. Sedangkan yang nilai 40 ini menjadi 80 begitu Bapak Ibu. Harapannya kan begitu. Ya. Tapi bisa jadi walaupun dikasih remedial nilainya tetap 50, 40 bahkan bisa jadi lebih jelek lagi gitu ya. Karena remedialnya ternyata soalnya tambah sulit gitu ya. Ternyata remedialnya dilakukan oleh dosen dengan perasaan jengkel, mangkal, atau tidak dalam perasaan yang tidak tidak pas gitu ya Bapak Ibu ya, tidak pas gitu. Ya kalau seperti itu ya diulang berapa kali pun ya akan tetap nilainya jelek ini Bapak Ibu ya. Jadi banyak itu praktek ya Bapak Ibu. Saya juga sering beberapa kali mengalami Bapak Ibu. Ada mahasiswa yang UTS-nya itu ada satu soal nilainya jelek gitu. Lalu mahasiswa itu setelah tahu nilainya WA saya Bapak Ibu. WA saya itu bagus WA-nya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsul. Saya nama ini NRP sekian Pak Samsul. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Samsul gitu ya. Nah, kemarin saya mengikuti UTS itu nilai saya jelek di sini ya. Saya mohon transparansi Pak Samsul di dalam melakukan penilaian. Nah, rupanya kalimat ini menyinggung perasaan saya Bapak Ibu. Saya diminta transparansi itu. Nah, pada saat saya tersinggung seperti itu, ya saya menyarankan pada diri sendiri jangan memberikan remedial pada mahasiswa. Kalau saya akan memberikan remedial pada mahasiswa pada saat saya tersinggung, pasti nanti soalnya akan akan makin sulit Bapak Ibu. Ya. Nah, biasanya kalau saya tersinggung seperti itu, saya tahan sampai beberapa saat, tersinggungnya hilang, baru saya kasih remedial. Ya, supaya unsur objektivitas tadi kita bisa mendekatinya gitu. Ya, karena ini tersinggung ini dosen.
Ya. Betapapun nilai itu kan di dosen ya Bapak Ibu tidak bisa melepaskan 100% dari unsur subjektivitas gitu ya. Oleh karena itu menilai dalam kondisi yang baik itu sangat diperlukan Bapak Ibu. Kita tidak sedang dalam kondisi tertekan, kita tidak sedang marah gitu ya Bapak Ibu. Kita tidak suka pada mahasiswa itu. Itu adalah menjadi syarat kita supaya nilai kita itu objektif atau setidaknya mendekati objektif gitu Bapak Ibu. Karena pasti kecampur itu. Realnya itu di lapangan seperti itu Bapak Ibu. Nah inilah yang Bapak Ibu sering dipakai di tempat saya dulu sebagai portofolio penilaian yang sederhana gitu ya. Nggak usah rumit-rumit Bapak Ibu. Dulu kita pernah membuat portofolio yang detail banget gitu ya. Ternyata nggak ada dosen yang mau pakai Bapak Ibu. Dosen nggak mau membuat portofolio berhalaman-halaman itu Bapak Ibu kan. Bisa sampai 20 halaman satu mata kuliah itu. Nah itu ternyata banyak dosen yang tidak mau. Maunya membuat hanya beberapa mata kuliah yang khusus untuk akreditasi saja ya dipersiapkan untuk. Nah, lalu kita rubah portofolionya, kita buat yang sederhana saja. Nah seperti benar yang penting ada catatan di bagian mana mahasiswa itu feel dan apa yang dilakukan. Sudah itu aja Bapak Ibu. Ya seperti itu. Nah dari situ nanti si Dilan ini bisa kelihatan Bapak Ibu nilainya 83,1 AB misalnya, lalu CPL 4 nya dia dapat penilaian sekian, CPL 2 nya dapat penilaian sekian, lalu CPL 8 nya dapat penilaian sekian. Nah Dilan lulus ya. Lalu kalau mau dilihat masing-masing CPL 2 ini kemampuannya apa, CPL 8 ini kemampuannya apa, ini mempresentasikan dengan tanggung jawab dan etika profesional, berarti ini terkait dengan sikap. Lalu CPL 4 ini kemampuan apa, dan kelihatan kan Bapak Ibu ya dengan cara menilai seperti ini ya kelihatan pencapaian setiap kemampuan itu nilainya dia berapa gitu ya. Lalu laporannya sekarang Bapak Ibu, laporannya nama mahasiswa gitu ya, bla 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 bla. Kalau dulu kan ini ada tugas, ada UTS, ada UAS. Nah sekarang coba diganti ini Bapak Ibu CPL-nya ini ya muncul begini. Lalu nilai kumulatifnya nanti di sini ditambah satu kolom lagi, nilai kumulatifnya berapa si Fulan ini ya. Oh ini nilai kumulatifnya, mohon maaf ya, ini nilai kumulatifnya. Jadi kumulatif dari pencapaian ini 83,5 ini ya, kumulatif dari penilaian ini. Nah begitu ya Bapak Ibu ya. Nah nanti saya tunjukkan sistemnya ITS kalau waktunya cukup ya. Nah itu saya kira secara secara teknis penilaian CPL ini tidak sulit Bapak Ibu. Ya hampir mirip-mirip lah dengan penilaian selama ini. Cuman Bapak Ibu secara kebiasaan menilai ya. Nah ini perlu pergeseran paradigma ini ya. Perlu menginkarih dosen supaya dosen bersedia menilai itu terhadap CPL-nya gitu. Ya. Saya kemarin diundang oleh salah satu perguruan tinggi negeri tertua di Kalimantan. Ya, bukan tertua, tua gitu ya. Senior di sana. Itu masih ada pertanyaan dari seniornya itu, CPL itu apa? Mengapa kok menilai CPL-nya gitu ya. Ya CPL itu aja masih ditanyakan, ini CPL itu apa gitu ya. Saya membayangkan kalau CPL aja masih bertanya, apalagi menilai CPL-nya. Masih ada loh Pak Samsul yang menanyakan begitu Pak Samsul. Di pasca sarjana lagi Pak, di program doktoral lagi Pak. Jadi kebetulan saya kemarin diundang di program doktoral gitu ya. Jadi dia minta tolong Pak nanti menjelaskannya pelan-pelan ini. Soalnya masih ada dosen ini, dosen walaupun tidak banyak Pak, itu masih menanyakan CPL itu apa gitu ya. Karena sejak dulu ya ngajar itu ya sesuai mata kuliahnya apa, lalu yang diajarkan materinya apa gitu. Tidak pernah ngomong CPL itu Pak Samsul itu. Nah ini mohon nanti disampaikan ya Pak Samsul pelan-pelan CPL itu apa, lalu menilai CPL itu seberapa pentingnya gitu. Dan saya dalam hati saya ini tidak aja di sini Pak, di Jawa juga banyak ini orang yang tidak paham CPL ini. Karena dari beberapa visitasi akreditasi itu Bapak Ibu, itu sering ditemukan Bapak Ibu ya, itu asesor datang ke ini Bapak Ibu, ke ruang kelas itu ya, ke ruang kelas itu ditanyakan pada mahasiswa ya,
apakah materi yang dipelajari ini mendukung CPL mata kuliah. Itu mahasiswa banyak yang tidak tahu CPL itu apa gitu ya. Nah ternyata dosennya tidak jelaskan CPL itu apa di dalam perkuliahan. Nah jangan-jangan dosennya juga tidak tahu kalau mata kuliah itu ada CPL-nya. Ya. Ada CPL-nya. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu harus ekstra keras ini mensosialisasi program learning outcome atau CPL atau standar kompetensi lulusan pada semua dosen. Jangan ada dosen yang tidak paham tentang CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Lalu Bapak Ibu sosialisasi juga pada mahasiswa. Ya, ini kelihatannya sepele tetapi mempengaruhi penilaian ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti mahasiswa disosialisasi bahwasanya setiap mata kuliah itu ada CPL-nya dan setiap materi yang dipelajari itu mengarah pada pencapaian CPL. Nah itu, kalau perlu dianjurkan ini Bapak Ibu dosen waktu kuliah itu membuka laptop, yang membuka RPS gitu ya. RPS-nya dibuka, sekarang kita berada di minggu kelima, CPL sub CPMK-nya ini, materi yang kita pelajari ini, tugasnya ini gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Supaya terbiasa ini, mahasiswa terbiasa mendengar CPL, CPMK, dosen juga terbiasa menyampaikannya. Ya, seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, lalu di RPS ini ya Bapak Ibu supaya nanti betul-betul penilaian itu menuju pada CPL-nya, maka di RPS ini seperti yang kita bicarakan kemarin harus dibuat korelasi antara sub CPMK dengan CPL ini ya, dan bobot penilaiannya berapa gitu ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu yang penting lagi. Ini jam berapa ini? Kalau menurut jadwal yang Bapak moderator berikan, saya mestinya maksimum jam 2 waktu sini ya, jam 2 waktu sini. Ini sekarang jam 13.41, tapi sebentar lagi sudah saya akhiri Bapak Ibu. Nanti slide berikutnya kita habiskan dengan diskusi ya Bapak Ibu ya, kita habiskan dengan diskusi. Pada dasarnya sudah selesai nih soal pengukuran CPL ini. Saya hanya ingin menunjukkan sistem penilaian CPL sebagian yang ada di ITS ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah My ITS Akademik, ini punyanya ITS ini. Ini adalah salah satu bagian dari sistem informasi akademik yang ada di dalam ITS khususnya untuk penilaian CPL ya. Di dalam sistem itu Bapak Ibu setiap dosen punya akun ya, akun untuk masuk ke sini khususnya ke mata kuliahnya masing-masing. Lalu setiap mata kuliah itu selalu ada koordinator mata kuliah. Karena di tempat kami setiap mata kuliah itu selalu tim teaching Bapak Ibu. Ya, jarang atau tidak ada mata kuliah yang dosennya cuma satu, selalu ada tim teachingnya. Nah, di tim teaching itu nanti ditetapkan koordinator mata kuliah, koordinator tim teachingnya. Siapa koordinatornya? Misalnya ada 4 kelas, masing-masing kelas itu 2 dosen, berarti ada 8 orang. Nah, 8 orang itu ditunjuk oleh Kaprodi, salah seorang sebagai koordinator. Nah, koordinator itu Bapak Ibu di awal kurikulum semester itu ya. Jadi di awal kurikulum itu dia nyeting Bapak Ibu, di setting mata kuliahnya dia ini CPL yang dipakai mana saja. Nah, ini di setting ini Bapak Ibu, dicentang gitu saja. Karena CPL-nya sesuai kurikulum sudah dimasukkan ke dalam sistem. Ini dilakukan oleh koordinator mata kuliah ya, atau koordinator tim teaching ya. Dia yang memilih. Lalu koordinator tim teaching nanti akan mencentang ya CPL itu dengan CPMK yang mana, dicentang lalu beberapa bobotnya ini. Nah ini melihat di RPS Bapak Ibu, di RPS dilihat nanti. Jadi CPL 4 terkait dengan CPMK 1 dengan bobot berapa dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah disclaimernya bahwasanya di tempat saya Bapak Ibu CPL-nya itu berhenti sampai CPMK. Jadi CPL turun sampai CPMK ya, tidak turun sampai sub CPMK ya, di sistem tempat saya ini karena untuk menyederhanakan sistem saja ya. Jadi sub CPMK itu ditarik ke atas menjadi CPMK gitu ya.
supaya tidak terlalu ribet gitu ya Bapak Ibu. Nah setelah itu kemudian koordinator tim teaching tadi memilih nih CPK ini diukur pakai apa ini, pakai tugas ya, assignment ya, bobotnya berapa, lalu pakai project ya, itu adalah sub CPMK 2 dan sub CPMK 3 dan 4 ini pakai project ini dengan bobot masing-masing sekian. Nah ini juga nanti lihat di RPS Bapak Ibu ya. Lalu evaluasi tengah semester ini yang diukur yang mana, CPMK 1 CPMK 2 dengan masing-masing bobot sekian. Ini juga dilihat di RPS dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu, sehingga totalnya nanti 100%. Lalu masing-masing CPMK ini, CPMK 1 bobotnya 40, CPMK 2 25, jadi keluar secara otomatis ini Bapak Ibu ya. Kalau nanti jumlahnya tidak cocok, ini akan keluar warna merahnya ya, secara itu. Nah itu masing-masing CPMK yang warna biru ini kalau diklik itu akan keluar deskripsinya Bapak Ibu ya. Kalau diklik akan keluar deskripsinya. Deskripsinya apa ini CPMK-nya, kadang-kadang dosen ingin tahu ini apa deskripsinya, ini bisa keluar kalau diklik. Lalu Bapak Ibu rencana pembelajaran ini ya, rencana pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan apa saja, di situ bisa dipilih sehingga nanti kalau untuk laporan IKU nomor 7 mata kuliah ini bisa diklaim menjalankan tim project base gitu ya, ya dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah di situ tinggal ada list yang dipilih oleh dosen ya, seperti itu. Lalu muncul ini Pak resumenya, ini resumenya muncul ini, jadi CPMK 1, 2, 3 totalnya sekian, dinilai dengan tugas, project dan seterusnya ya. Kalau sudah selesai dipermanen sama koordinator koordinator tim teaching. Nah kemudian tugasnya dosen sekarang adalah tadi menilai setiap sub CPMK, lalu mengentri pada setiap mahasiswa. Nah caranya ngentri bisa dua macam. Ngentri yang pertama itu adalah secara online, dosen bisa langsung menilai ke sistem ini ya secara real time ya, jadi dimasukkan satu-satu nilainya. CPMK 1 si Lutfi dapat nilai sekian, si Eka dapat sekian, CPMK 2 seperti nilai biasanya lah Pak kalau kita ngentri itu kan. Tapi bisa juga dengan cara gini Bapak Ibu, ini di download, lalu dari download itu keluar format Excel, nanti dari format Excel itu kita pindahkan nilai-nilai yang sudah dicapai oleh mahasiswa ya. Nah, jadi seperti biasanya Bapak Ibu ya, seperti biasanya dipindahkan ke Excel yang di-download itu. Dari setelah dipindahkan ke Excel lalu dibaca kembali oleh sistem ini, lalu tertampil nilainya ya. Nilainya akan tertampil Bapak Ibu, itu nilai akhirnya berapa, nilai hurufnya berapa. Nah ini Bapak Ibu di sini ada kanan ini ada kotak kecil begitu. Kalau gambar mata ini berarti digeser ke CPMK, maka yang tertampil adalah CPMK-nya ya, siap CPMK-nya. Kalau digeser ke sana ya, nah yang terlihat adalah komponen penilaiannya, yaitu tugas, project, kuis ya dengan nilai akhir yang sama gitu ya, cuman rinciannya beda. Jadi sistem ini bisa melihat dua, yaitu berdasarkan CPMK-nya ya, nilai berdasarkan CPMK-nya dan berdasarkan komponennya, dengan cara menggeser ini tuas yang ada di atas pojok kanan ini ke kanan ke kiri ya. Kemudian Bapak Ibu ini adalah tampilan capaian nilainya yang bisa kita gunakan untuk kontrol. Lalu dari sini Bapak Ibu nanti kita bisa narik nilai CPL-nya. Ini tadi ada 2 CPL ini ya, jadi setiap mahasiswa ini mendapatkan penilaian CPL 4 dan 5 masing-masing seperti itu ya. Nah ini di mata kuliah Bapak Ibu, nanti di mata kuliah yang lain menampilkan hal yang sama. Lalu nilai CPL di setiap mata kuliah yang dibebani CPL 4 ini akan ditarik ke CPL program studi gitu ya, ditarik ke program studi.
Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan secara sekilas begitu bagaimana sistem penilaian eh, terhadap CPL-CPL yang dibebankan pada mata kuliah melalui proses pembelajaran. Baik Pak, saya kembalikan ke Pak Agustu. Barangkali kita bisa diskusi Pak ya. Saya kira waktunya cukup ini. Cukup banyak. Baik, terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Jadi hari ini kita berfokus pada penilaian CPL, caranya dan sistemnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Samsul. Baik, kepada Bapak Ibu di ruang Zoom, apabila ingin bertanya bisa langsung open mic-nya atau bisa dituliskan di kolom chat pada ruang Zoom-nya. Sambil menunggu nih Bapak, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Jadi ini kan selama ini di kami itu kan memang sudah berjalan sistem penilaian yang memang hanya melihat dari nilai Pak. Jadi yang tadi seperti Bapak sampaikan perlu digeser sedikit untuk bisa menilai pada tiap-tiap sub CPMK-nya. Nah itu gimana ya? Apa sih cara memulainya Pak? Jadi kan memang karena sudah sistem ini berjalan dan tiba-tiba untuk berubah itu kan tidak serta-merta langsung bisa berubah gitu Pak. Mungkin bisa mungkin bisa diberikan cat-catnya. Jadi misalkan satu mata kuliah ini Pak, kan pasti ada yang dosen senior, kemudian ada dosen yang junior nih Pak, atau mungkin dosen senior saja semuanya. Mungkin ada dosen junior saja, mungkin bisa diberikan cat-cat. Iya Pak, iya Pak Kadis. Oh, silakan Pak. Saya mau bertanya, tapi tadi Pak Agus sudah ada pertanyaan. Iya, sebentar. Jadi saya dulu sebentar. Jadi cat-catnya Pak, jadi cat-catnya supaya bisa berpindah sedikit. Iya Pak. Jadi pada saat dalam posisi nilai sudah ada ini Pak ya. Jadi nilai mata kuliah ini selama ini dilakukan adalah penilaian terhadap UTS sekian persen, UAS sekian persen, lalu tugas sekian persen misalnya ya Pak ya, kuis sekian persen, lalu nilainya kumulatifnya sekian. Kan seperti itu selama ini. Ya kan Pak ya. Nah, data yang ada itu yang ada itu. Lalu tahun ini kita harus ikut akreditasi nih. Gimana caranya ini kan? Kita belum punya ini pengukuran JPL ini. Nah, ini pengalaman Pak, pertama kali kita melakukan pertama kali kita menjalankan penilaian JPL yang dalam kondisi seperti itu, maka disepakati dengan prodi. Mata kuliah yang sudah terlanjur nilainya seperti itu, ada berapa JPL? Ya, ada berapa JPL ini? Oh, ini Pak masih banyak ini Pak, JPL-nya ini masih berpuluh-puluh ini, ada JPL-nya yang 8, satu mata kuliah 8 JPL, ada yang sekian. Taruhlah JPL-nya ada 5 ya Pak ya, 5 butir JPL. Ya sudah, 5 butir JPL itu diminta saja di prodinya, dibobot aja. 5 itu masing-masing bobotnya berapa, nanti totalnya harus 100%, lalu nilai yang ada itu didistribusi sesuai bobotnya itu aja. Diklaim sebagai nilai JPL 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja Pak. Dibuat laporannya itu aja. Nah mereka kok bisa terima kok, asalkan nanti waktu menceritakan ya Pak harus kita persiapkan jawabannya untuk menceritakan itu gitu ya. Itu trik-trik pada saat awal kita memang belum punya sistem penilaian JPL, tapi kita harus melaporkan penilaian itu terhadap JPL ya, seperti itu ya triknya. Nah dari situ lalu kedepannya disepakati sama dosen-dosen, Pak nanti penilaiannya di UTS harus jelas loh ya, bagaimana penilaian di UTS itu apa saja sub CPMK yang dinilai. Nah Bapak disepakati di prodi membuat format-format lembar soal itu diberi ini Pak, setiap soal ini mengukur sub CPMK yang mana, diberi sub CPMK yang diukur itu dituliskan di lembar soal itu ya. Lalu nanti ada seksi naskah Pak. Kalau di tempat saya itu ada seksi naskah UTS UAS itu yang memeriksa soal-soal ini tadi sudah cocok enggak dengan
soal dengan sub JPMK-nya gitu ya Pak ya. Nah, seperti itu. Nah, pelan-pelan ini Pak sampai nanti dibangun sistemnya. Ya. Nah, ya baik. Ya kerja keras sih Pak, tapi kan kami usahakan karena memang mau tidak mau harus terhitung kan CPL-nya. Iya, mau tidak mau terhitung CPL-nya, berarti harus kita tarik, kita urik ke belakang gini. Nanti ada pertanyaan lanjutan dari saya Pak, tapi saya beralih dulu ke Pak Kadis yang tadi sudah. Iya, silakan Pak Kadis. Iya. Silakan Pak Kadis untuk bertanya. Baik, suara saya terdengar ya Pak Gusti ya? Terdengar Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kadis. Terima kasih Pak Samsul, pencerahannya yang luar biasa menurut saya. Walaupun sudah beberapa kali ikut mendengarkan mengenai pengarahan tentang CPL dan pembobotannya, tapi tetap saja karena mungkin belum diterapkan sehingga masih selalu mengambang gitu menurut saya di pikiran saya masih nggak jelas gitu ya. Karena memang belum diterapkan Pak Samsul, jadi sehingga ya semuanya dibayangkan gitu ya. Sebenarnya pertanyaan pertama saya itu sama dengan Pak Agustus tadi ya, karena kan sekarang kami itu Pak di SIA atau di AIS itu sudah dikunci Pak, sudah dikunci pembobotannya itu yang berdasarkan praktikum sekian persen, tugas sekian persen, kemudian ada afektif, ada UTS, ada UAS gitu ya, sudah ada persentasenya masing-masing. Tapi tadi sudah Bapak jawab ya, memang untuk kebutuhan ASIN nanti mungkin akan dibuatkan contoh sistem saja Excel sehingga nanti bisa dijelaskan bagaimana pembobotannya. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak, pertama tadi agak ke depan mengenai threshold. Threshold atau batas bawah itu menetapkannya itu seperti apa Pak? Apakah kalau sekarang itu kan kalau di kami kalau nggak salah itu misalkan nilai minimum untuk lulus itu ya misalnya nilai 50 gitu ya. Di atas itu kan nilainya sudah di atas 50 boleh ya. Nilai minimal kan D. Di atas D D itu masih diizinkan gitu ya artinya. Nah, artinya threshold-nya di situ. Nah, apakah ada cara khusus menetapkan threshold dan apakah setiap mata kuliah itu bisa beda-beda threshold-nya, nilai minimumnya itu? Yang pertama. Kemudian untuk CPL sikap, ini ada yang mengatakan harus ada di semua mata kuliah, ada juga yang tidak. Ini sebetulnya seperti apa Pak untuk CPL sikap? Apakah CPL sikap ini harus didistribusi ke semua mata kuliah dengan bobot yang bervariasi tentunya? Ataukah misalnya cukup di beberapa mata kuliah yang memang terkait langsung dengan CPL sikap? Itu yang kedua. Kemudian tadi di sistemnya MyITS itu kan yang untuk penilaian di RAE, penilaian per masing-masing mata kuliah terhadap CPL itu kan CPMK-nya tadi Bapak contohkan ada 4 CPMK Pak ya. Nah, apakah itu fix 4? Tapi apakah memungkinkan misalkan satu mata kuliah itu ada yang CPL-nya 4, ada yang mata kuliah yang CPL-nya 5, kan biasanya nggak sama Pak ya. Per mata kuliah itu bisa beda-beda jumlah CPMK-nya. Nah, itu seperti apa Pak ya? Apakah fix 4 kalau di ITS ataukah memang juga bervariasi CPMK-nya? Iya Pak. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Baik Pak, yang pertama adalah soal nilai threshold ya Pak ya. Jadi kita sudah sejak ikut akreditasi internasional itu sudah tidak pernah berpikir nilai lulus itu C ya Pak ya. Karena nilai lulus C itu kan sebenarnya mahasiswa tidak bisa apa-apa itu ya Pak ya. Antara bisa dan tidak bisa ya itu ya. Jadi kalau kita mengizinkan mahasiswa dapat nilai dalam posisi normal ya, dapat nilai C itu lulus Bapak Ibu, itu sebenarnya kalau Bapak Ibu punya perusahaan mau nerima juga tidak mau nerima kan? Apakah Bapak mau nerima ini mahasiswanya Bapak sendiri yang nilainya C? Ya pasti Bapak akan cari yang nilainya B kan? Ya kan? Lah kalau kita tidak mau nerima lulusan yang nilainya C, lah ngapain kita menuliskan mahasiswa nilainya C gitu kan? Nah itu prinsip UB itu Bapak. Jadi UB itu standar minimalnya adalah pencapaian CPL gitu. Nah caranya menentukan threshold ya average Pak. Berapa nilai rata-rata universitas, lalu nilai rata-rata fakultas, lalu nilai rata-rata ini. Coba Bapak sampaikan ini nilai rata-rata universitas Unmul ini. Sekarang berapa ini pencapaiannya ini? Sudah 3 atau di atas 3? Average seluruh mahasiswa berapa? Kalau di ITS sudah 3,3 ini Pak. Jadi tidak mungkin mahasiswa dapat nilai di bawah 3,3.
Karena kalau di bawah 3,3 kan berarti di bawah rata-rata. Kan begitu kan prinsipnya. Ya, kalau kita masih meluluskan mahasiswa dengan nilai di bawah average, waduh ya, berarti ya proses pembelajaran kita tidak support terhadap pencapaian standar minimal kan itu. Jadi sekarang Bapak Ibu di tempat saya sejak pengalaman mengikuti akreditasi internasional sekian tahun itu sudah tidak pernah ada yang menargetkan nilai terendahnya itu C, sudah tidak ada. Kalau ada nilai C itu insiden Bapak Ibu, itu kecelakaan itu nilainya itu C itu. Jadi selalu diupayakan dengan remedial perbaikan gitu. Ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, bagaimana cara menetapkan? Ya sudah nilai thresholdnya itu ambil nilai average saja. Ya, jadi mata kuliah saya tadi metodologi penelitian semester yang lalu average-nya berapa? Misalnya average-nya 3,0 ya. Ya setidaknya semester ini sasarannya ya 3,0 gitu. Jangan lebih rendah dari itu. Ya, sebagai nilai threshold-nya. Jadi kalau ada anak mahasiswa yang di bawah 3,0, misalnya dia dapat nilai 70 misalnya atau dapat nilai 60, ya kita katakan kamu nilainya di bawah threshold, rata-rata kamu perbaiki, kamu belajar. Dari 4 soal ini cuma ini loh yang jelek. Ini yang kamu perbaiki, belajar. Nanti saya kasih soal lagi supaya baik gitu. Tidak perlu semuanya diulang, yang jelek aja Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah JPL sikap. Lah itu pertanyaannya, apakah semua mata kuliah itu harus ada sikapnya lah. Kalau kita mengacu pada proses pendidikan sesuai tujuan nasional, sebenarnya proses pendidikan itu tujuannya adalah pembentukan sikap Bapak. Ya coba Bapak baca di Undang-Undang 1212 itu ya. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk karakter mahasiswa supaya berakhlakul karimah, punya akhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik. Nah, dengan tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan seperti itu, mestinya seluruh mata kuliah yang ada itu dikerahkan untuk membentuk sikap. Ya, apakah itu mata kuliah yang sifatnya hard, ya misal contoh Pak, mata kuliah matematika, kalkulus, ya, apakah bisa diberikan muatan sikap? Ya bisa saja. Ya misalnya ketepatan waktu mengumpulkan tugas, ya, lalu apalagi kerapian di dalam mengerjakan tugas, ya, kemampuan presentasi, nanti dikasih tugas-tugas kalkulus lalu dipresentasikan, kan bisa Bapak. Ya, sekarang tinggal mau apa tidak mau gitu aja dosennya untuk menggunakan mata kuliah itu membentuk sikap seperti tujuan pendidikan nasional gitu ya. Tapi jangan lebay Bapak Ibu, lebay itu gini. Ada sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap religius lalu ditempatkan di semua mata kuliah. Saya kira ini lebay ini Bapak Ibu ya. Yang wajar-wajar saja lah, yang wajar-wajar. Nah itu, jadi yang kedua sudah terjawab. Yang ketiga itu soal di ITS ya. Di ITS ini CPMK-nya ada berapa? Memang Bapak Ibu, karena di ITS itu sejak dulu itu penilaian minimalnya itu 4 Pak. Jadi ITS itu sudah sejak lama tidak menetapkan bobot penilaian. Jadi bobot penilaian itu ditetapkan oleh dosen masing-masing. Jadi ITS tidak pernah menetapkan UTS-nya sekian persen, praktikumnya sekian persen, tidak pernah. Jadi karena apa? Karena otonom menentukan atau otonom memberikan penilaian itu ada di dosen. Jadi diserahkan dosen. Nah, yang ditetapkan oleh ITS adalah jumlah penilaian. Nah, sejak dulu jumlah penilaian itu minimal 4, maksimum 8. Ya, itu kebijakan yang ada di dalam peraturan akademik. Nah, 4 itu yang dulu itu Bapak Ibu adalah UTS, UAS, tugas dan kuis. Yang dulu itu 4 itu. Tapi ada dosen yang bisa sampai 8 ini. Ada praktikumnya, ada apa ya. Bobotnya diserahkan dosen masing-masing. Nah, sekarang Bapak Ibu setelah penilaian bergeser ke CPL itu 4 dan 8-nya sama supaya dosen tidak protes ini Bapak Ibu. Ya, tidak menambah beban dosen. Cuman isi yang dinilai digeser sekarang, yaitu 4 itu adalah CPMK 1, 2, 3, 4. Kalau 8 ya CPMK 1 sampai CPMK 8. Gitu aja Pak. Jadi dari volume pekerjaan tetap, tetapi yang dinilai berbeda. Kalau dulu yang dinilai adalah bentuk penilaiannya, sekarang yang dinilai adalah kemampuannya. Gitu Pak Kadis. Ya, pergeserannya gitu ya. Ya. Saya kira pertanyaan yang sangat bagus ini, sama dengan yang pertama tadi, saya kira. Ya. Moga-moga jawabannya cocok ini.
Sepertinya cocok Pak dari senyumnya Pak Kadis. Iya Pak, saya sepakat dengan Bapak ini. Kalau workshop gini ini banyak yang kita terima, kita tetap bingung ini Pak. Ya, oleh karena itu saya menyarankan mana yang Bapak Ibu sudah terima, lalu bisa dijalankan, segera dijalankan supaya tidak menjadi beban kebingungan ya Pak ya. Baik Bapak, mungkin Bapak dan Ibu dosen yang lain yang berada di ruang Zoom bisa ikut meramaikan sesi diskusi kali ini. Begini Pak, sambil menyambung pertanyaannya Pak Kadis. Iya Pak, silakan Pak. Jadi kan mungkin minggu lalu Pak Santu sudah menyampaikan, tapi mungkin saya terlewat. Untuk CPL sendiri Pak, CPL sendiri, apakah itu dibebankan ke mata kuliah wajib atau seluruh mata kuliah Pak? Karena kalau mata kuliah pilihan diberikan kan juga mungkin mahasiswa satu itu berbeda dengan jumlah kuliahnya gitu loh Pak. Maksudnya mata kuliahnya. Iya. Atau hanya wajibnya saja? Apa Pak, CPL Pak? Ya CPL-nya ya Pak. Ya, jadi setiap mata kuliah kan harus dibebani oleh CPL Pak. Tidak boleh tidak kan? Iya, jadi seluruhnya juga ya Pak? Iya, setiap mata kuliah, entah itu mata kuliah wajib, ataukah mata kuliah pilihan, atau mata kuliah apa saja, setiap mata kuliah itu ada karena adanya CPL, Pak. Ya. Ya. Jadi tidak boleh ada mata kuliah yang tidak ada kaitannya dengan CPL-nya Bapak, gitu ya. Lah buat apa mata kuliahnya itu kalau tidak ada hubungannya dengan CPL kan? Kan tidak ada gunanya mata kuliah itu dipelajari mahasiswa. Ya karena core bisnis kita itu, bisnis utama kita itu adalah pencapaian CPL kan. Lah mencapai CPL itu melalui mata kuliahnya macam-macam. Ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Ya. Oh ya. Jadi kalau menurut permen yang kita miliki, standar yang kita miliki, semua CPL itu semua mata kuliah itu harus mendukung pencapaian CPL. Ya, sehingga nanti kalau Bapak ditanya mata kuliah apa saja yang mendukung pencapaian CPL nomor 4, Bapak harus bisa menceritakan mata kuliah ini. Ya, bahkan mungkin ada pertanyaan begini Pak, mata kuliah apa saja yang mendukung pencapaian profil lulusan? Ya, sampai seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi mata kuliah itu tidak boleh berdiri sendiri, mata kuliah itu ada harus terkait dengan CPL. Ya, itulah salah satu esensi dari outcome based. Ya, kalau dulu content based Pak, content based itu yang penting mata kuliahnya, tidak peduli CPL-nya apa. Itu pada saat kita content based education. Nah, sekarang outcome based education, apa saja yang dipelajari mahasiswa harus ada kaitannya dengan outcome-nya, PLO-nya, Pak. Nah, yang dipelajari mahasiswa itu kan ada di mata kuliahnya bisa wajib, bisa pilihan. Kira-kira begitu ya Pak Agustu? Iya. Jadi kan dalam proses penilaian CPL itu untuk mata kuliah wajib berarti yang kelihatannya sudah pasti. Misalkan ada 20 mata kuliah Pak. Kan untuk digradekan sampai 100% itu kan jelas ya Pak, karena seluruh mahasiswa akan mengambil. Kemudian bagaimana dengan mata kuliah pilihan yang memang misalkan ada 5, sementara satu mahasiswa itu ada yang ngambil satu mata kuliah saja, atau ada 3. Nah itu bagaimana untuk bisa membulatkan jadi 100 gitu Pak? Karena kan jumlahnya pun juga pasti berbeda gitu tiap mahasiswa. Apabila dijumlahkan, walaupun untuk lulusnya mahasiswa ada jumlah SKS minimum yang 144 itu Pak. Atau maksudnya Bapak itu gini ya. Setiap mahasiswa itu kan memilih mata kuliah pilihan berbeda-beda gitu ya maksudnya Bapak ya. Benar Pak. Ya, berbeda-beda. Nah, karena memilih mata kuliah yang berbeda-beda, CPL-nya kan juga berbeda-beda. Benar. Ya, bisa saja satu CPL itu yang berada di mata kuliah pilihan itu kalau di total itu yang dipilih oleh mahasiswa tidak menjadi 100% gitu ya Pak. Maksudnya Bapak begitu kan Pak. Ya? Iya benar Pak, benar. Tidak bisa nutup 100% gitu. Nah, sekarang Bapak ya tentu saja Bapak Ibu harus memikirkan bagaimana CPL itu bisa dibagi di dalam mata kuliah itu ya sehingga cocok dia menjadi 100% kan gitu. Dirancangnya di situ, di rancangan kurikulumnya. Tapi seperti itu. Ya. Ya. Kan selama ini gini Pak, selama ini kan satu prodi itu, misalnya satu prodi Bapak ini,
mata kuliah pilihan itu kan biasanya ditentukan berapa persen. Misalnya 9 SKS gitu ya, dari 144 SKS gitu ya. Atau berapa SKS ini mata kuliah pilihannya Bapak ini? Kurang lebih 30 atau 40-an ya. Ada ya sekitar kalau mata kuliah pilihannya banyak. Ya banyak mata kuliah pilihannya yang tersedia. Tapi yang diambil mahasiswa kan tidak semuanya. 10 kah? Berapa ya Pak ya? Kurang lebih 10 mungkin Pak ya. Ya taruhlah kalau menurut akreditasi BAN itu ya Pak ya, paling tidak mata kuliah pilihan itu 9 SKS paling tidak. Supaya nilainya bagus ya Pak ya. Ya, taruhlah 10 Pak. Jadi 10 SKS itu mata kuliah pilihan gini. Ya, jadi yang disediakan oleh Bapak bisa saja mata kuliah pilihan itu ada 30 mata kuliah pilihan ini. Dari 30 itu yang diambil kan 10 SKS ya. 10 SKS. Nah, pertanyaannya dari yang diambil oleh mahasiswa yang pilihan berbeda-beda itu, apakah CPL-nya nanti kalau dinilai bisa klop menjadi 100% gitu kan maksudnya Bapak? Iya benar Pak. Bagaimana caranya Pak? Ya ini Bapak ini pertanyaannya ini jeli nih Bapak ini pertanyaannya ini. Saya sendiri tidak sempat berpikir sejauh itu ya Pak ya, tapi Bapak pertanyaannya ini detail banget ini. Ya karena bisa saja nanti CPL 4 misalnya itu nanti dibebankan ke mata kuliah wajib ada 5, lalu dibebankan ke mata kuliah pilihan ada 2, berarti ada 7 mata kuliah. Nah kebetulan untuk si Fulan tidak ngambil mata kuliah pilihan yang satu ini, berarti nanti total untuk CPL-nya kan 4 kan tidak 100 kan gitu ya Bapak ya. Iya benar, jadi kurang Pak. Kurang. Ya saya kira ini nanti bisa dipikirkan ya. Saya tidak punya jawaban yang pasti ini ya seperti apa ya. Oh gitu. Ya. Tapi yang jelas adalah penilaiannya tetap pada CPL-nya Pak. CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu ya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi memang seluruh mata kuliah ya Pak harus ada CPL-nya. Oh iya seluruh. Kalau enggak ya Bapak nanti kena semprit ini nanti. Ya, kok ada mata kuliah enggak ada CPL-nya ini. Baik ya. Pak, baik Pak. Bagaimana Bapak dan Ibu dosen yang lain yang ingin bertanya kepada Pak Samsul? Izin bertanya Pak Agusto. Iya silakan. Baik Ibu, baik silakan Pak. Iya, begini Pak Samsul, setiap capaian pembelajaran itu kan, setiap capaian mata kuliah itu kan pasti mengisi kepada capaian pembelajaran. Dan capaian pembelajaran itu pasti akan mengerucut kepada profil-profil lulusan yang sudah kita canangkan. Nah, bagaimana kalau capaian pembelajaran mahasiswa itu ternyata kecenderungannya kepada salah satu profil lulusan yang lebih tinggi, salah satu profil lulusan yang lebih tinggi, dan ternyata nanti begitu dievaluasi tracer study-nya tidak berkesesuaian dengan profil tersebut, karena di kenyataan di lapangan kan tidak bisa kita kendalikan ya. Apakah itu juga menjadi evaluasi atau penilaian? Ya pasti Bu. Jadi profil-profil apa namanya yang Ibu canangkan di dalam kurikulum itu akan dicek nanti, dicek dengan oleh asesor ya Bu, akan dicek dengan alumni kan. Nanti kan mereka datang kan akan meminta beberapa alumni untuk diwawancarai. Ya diwawancarai. Nah diwawancarai apakah dia bekerja sesuai dengan apa namanya profil yang dirancang oleh program studi. Ya misalnya kalau Ibu agroekoteknologi ya Bu ya. Alumni yang datang itu apakah sesuai bidang pekerjaannya sesuai dengan profil agroekoteknologi. Kalau sesuai bukan segeneral itu Pak. Maksud saya begini, apakah nanti mereka tuh menilai sejauh mana gitu. Misalnya profilnya, anggap saja ini ya, saya kan kurang begitu belum melihat kembali profil lulusan kami itu. Misalnya ada yang jadi manajerial atau mungkin menjadi peneliti, misalnya demikian ya. Ternyata capaian-capaian pembelajaran dia itu setelah dipersentasekan tuh dia lebih tinggi kepada unsur kemanajerialannya misalnya dari semua capaian pembelajaran yang dia miliki. Tapi ternyata dia bekerjanya sebagai peneliti gitu. Makanya yang ditanyakan nanti alumni yang datang Bu. Maksud saya apakah sampai sejauh itu mereka mereka akan tanya seperti itu. Akan tanya sejauh mana relevansi pekerjaan-pekerjaan mereka dengan
profil lulusan yang direncanakan. Oleh karena itu nanti alumni ibu itu ibu kondisikan, ibu arahkan, ya ibu pilih dulu siapa yang nanti yang datang. Ya, lalu setelah dipilih diajak webinar. Bu, ini nanti ada ASIIN, ini yang ditanya gini-gini. Lah kalau ibu agroekoteknologi, prodinya profilnya apa ya? Ibu cari alumni-alumni yang bekerja dalam bidang agroekoteknologi. Ya. Lalu diajak ngomong Pak, ini. Ya. Ini diskusi-diskusi aja Pak ya. Kok saya kayaknya kurang pas ya kalau itu juga mereka evaluasi ya. Karena artinya misalnya dia sudah punya kecenderungan di beberapa pilihan. Loh, mohon maaf ya Bu. Ini Ibu dalam rangka akreditasi apa dalam rangka apa ya Bu ya? Dalam rangka akreditasi nanti. Cuma maksud saya kalau mereka menilai sejauh itu tuh apakah relevan maksud saya? Loh ya memang itu pertanyaannya Bu. Kalau dengan alumni ya itu pertanyaannya. Iya, mau tidak mau Ibu itu akan ditanya nanti ke alumni. Maka dari itu selalu kita ada persiapan ketemu dengan alumni untuk sinkronisasi Bu. Ya, untuk menyiapkan jawabannya apa. Nah, itu Ibu nanti harus memilih alumni yang datang itu siapa saja. Ya, kalau dalam konteks akreditasi ya Bu ya. Tapi kalau tidak digitukan ya nanti susah Ibu nanti ya. Berarti memang harus dikondisikan juga Pak ya? Iya Bu, harus disinkronkan. Walaupun kenyataan di lapangannya sulit. Mereka di mana aja dapat pekerjaan kan udah itu. Waduh, ini Ibu tidak paham ini maksudnya ini. Jadi Ibu nanti kan harus maksud saya dalam konteks akreditasi iya, tetapi dalam kenyataannya mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah bekerja misalnya, itu kan tidak tidak mengerucut langsung kepada profil spesifik sesuai dengan kelebihan dia tadi gitu kan itu soal lain Bu, itu soal lain ya. Maksud saya itu soal lain itu. Ya, tapi kalau dalam konteks akreditasi begitu yang dilakukan Bu. Tapi kalau dalam konteks yang lebih luas lagi, nah saya kira ya pasti terjadi seperti itu. Jadi pasti bahkan Ibu tahu pada saat Mas Menteri mencanangkan kampus Merdeka ini Bu. Ya, iya, lulusan perguruan tinggi yang bekerja sesuai bidangnya itu cuma 11%. Yang lainnya itu di luar bidangnya. Ya. Nah, itu kan soal lain itu ya, Bu. Itu soal lain. Betul. Tapi pembahasan kita ini kan mengarah persiapan akreditasi ASIIN. Apa yang harus kita lakukan terhadap alumni supaya jawabannya nanti bisa membantu kita kan gitu. Ya, pertama kita pilih alumni-alumni yang bekerja sesuai bidangnya. Itu berapa orang? 10 orang kita pilih. Lalu setelah kita pilih, kita ajak diskusi, nanti kegiatan akreditasi kayak gini loh ya. Nah, kita punya profil kayak gini, sinkronisasi begitu Bu. Ya. Tapi kalau yang Ibu tanyakan itu meluas seperti itu, ya memang itu yang terjadi. Alumni-alumni itu memang banyak yang bekerja di luar bidangnya memang. Ya, di luar bidangnya. Itu yang terjadi. Kecuali prodi-prodi seperti kedokteran pasti jadi dokter. Keperawatan pasti jadi perawat, kebidanan pasti jadi bidan, keguruan pasti jadi guru. Tapi kalau prodi-prodi yang umum pada umumnya jadi macam-macam Bu. Begitu ya. Iya betul. Ya. Terima kasih Pak. Iya Bu. Ya, terima kasih Pak Nur. Dan ada lagi Bapak Ibu dosen yang lain? Waktu masih banyak ini. Iya silakan. Pak Samsun masih bersemangat. Bisa. Pak Kadis ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Atau Pak Samad? Atau saya absen satu-satu ya? Absen siapa ini? Iya. Ini berapa orang yang ikut? Banyak loh Pak, ini 34 ini. Iya, banyak yang ikut Pak. Cuma kan maksud saya mengabsen yang dosen senior Pak. Oh iya. Ada beberapa dosen THP juga yang bergabung, mungkin bisa ikut meramaikan sesi diskusi kali ini. Tadi sudah banyak diwakili oleh dosen dari agroekoteknologi. Sambil menunggu lagi nih Pak. Jadi sambil menunggu pertanyaan, sebenarnya saya itu kebetulan saya juga termasuk dari tim untuk ASIIN Pak. Jadi agak di luar dari skopnya ya Pak, skop dari CPL yang sekarang. Jadi memang bukan kendala sih.
dalam bulan-bulan ini kami ini diminta untuk segera menyelesaikan, Pak. Segera menyelesaikan dokumen ASIN. Sementara kendala yang pertama adalah untuk CPL sendiri, sistem penilaiannya sendiri kami belum berjalan, atau berjalan sih, belum ada. Nah, ya tadi memang Bapak sudah menyampaikan untuk ya paling tidak dibuat mau tidak mau harus dibuat sistemnya agar bisa terlihat capaiannya pembelajaran tersebut. Nah, itu untuk yang CPL yang memang di Ban PT kemarin pun juga kami ditanya bagaimana capaian untuk CPL tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan CPL tadi memang banyak sekali permasalahannya. Saya agak sedikit lari sedikit. Jadi untuk mohon maaf sebelumnya Pak. Jadi untuk workshop ini apakah memang terkait dengan tadi ada pertanyaan Bu Maulida, saya sekalian bacakan juga yang ingin saya tanyakan sebentar Pak. Jadi apakah memang teori dan praktek atau praktikum itu ada batasannya Pak. Jadi kalau di kami itu di THP kemarin itu ada memang satu mata kuliah itu khusus untuk praktek saja. Jadi tidak teori. Tapi untuk semester ini dikembalikan lagi. Jadi ada teori, ada prakteknya juga. Jadi itu baiknya bagaimana ya Pak? Apakah memang harus dimixkan atau bisa sendiri saja prakteknya? Iya Pak, baik Pak. Ya, jadi Pak Agustus saya akan menjawab sesuai dengan prinsip UB ya Pak ya. Jadi, baik Pak. Apakah mata kuliah itu ada prakteknya atau ada teorinya? Itu ya tergantung CPL-nya. Kalau CPL-nya memang menyebabkan ada prakteknya ya harus praktek. Misalnya contoh Bapak Ibu, mata kuliahnya CPL-nya bunyinya mahasiswa mampu menjelaskan cara membuat meja sesuai standar ISO. Ya, ada prakteknya enggak ini? Ya, harus ada prakteknya, Pak. Ya, menjelaskan enggak perlu. Ya. Mampu menjelaskan aja kok. Bapak cukup mengajarkan kan caranya membuat meja kayak apa, prosedurnya kayak apa, standarnya kayak apa. Tapi kalau CPL-nya bunyinya gini, mahasiswa mampu membuat meja. Ya, sesuai dengan standar ISO. Pasti harus ada prakteknya. Nah, pertanyaannya sekarang, prakteknya itu jadi satu dalam satu mata kuliah atau dipisah? Nah, itu tergantung kebijakannya masing-masing. Ya. Ya. Nah, kalau itu dibebankan satu mata kuliah, sebaiknya praktek dan mata kuliah teori jadi satu aja. Nah, gitu. Jadi dasarnya adalah CPL, Pak. Karena kan kita sudah sepakat ini. Kalau OB itu referensinya CPL gitu. Jadi apakah itu mata kuliah, metode pembelajaran, ya lihat CPL-nya kayak apa gitu, Pak. Ya. Seperti itu. Tapi bisa jadi gini, Pak Agustus, di tempat saya itu ada praktikum atau praktek ya Pak ya, yang mana prakteknya itu gabungan dari sekian mata kuliah. Jadi ada 3 mata kuliah teori yang kemudian dibuatkan satu praktikum gitu ya. Bobotnya 3 SKS praktikumnya. Nah, praktikum satu mata kuliah praktikum ini itu dasarnya adalah 3 mata kuliah teori. Ada yang model kayak gitu. Ya. Jadi praktikum bersama atau praktek bersama gitu dari beberapa mata kuliah. Ya, enggak apa-apa Pak. Silakan saja, itu adalah kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Tapi yang tidak boleh ditawar-tawar bahwasanya setiap mata kuliah yang ada itu harus sesuai dengan CPL yang dibebankan di situ. Itu enggak boleh ditawar-tawar soal keselarasan antara mata kuliah dengan CPL dalam konsep UB ya Pak ya. Ya baik. Ya baik Pak. Karena kan ini kan kebetulan di kami kan mata kuliahnya sudah ada Pak. Iya. Jadi bukan CPL yang sudah ada dulu, tapi mata kuliahnya sudah ada duluan. Iya. Ya diselaraskan dengan CPL, bukan CPL malah memberikan kewajiban. Ya, jadi mata kuliah. Iya, caranya begini Pak. Yang pernah kita lakukan itu yang dimodif adalah CPL-nya Pak. CPL-nya. Ya, yang dimodif, yang dicocokkan ini CPL-nya. Ya, toh mereka kan sebelum submit loh ya Pak ya. Bapak kan ini mau submit ini. Ya kan? Sebelum submit. Bukan disesuaikan CPL-nya setelah submit loh ya. Kalau setelah submit ya sudah tidak bisa di OT-OT ini.
Jadi CPL-nya nanti dimodif, disesuaikan dengan SSO 8 ya, SSC 8 mohon maaf, SSC 8 ya. Seperti apa dicocokkan. Kalau sudah cocok dengan SSC 8, kemudian Bapak cocokkan dengan mata kuliahnya. Ya, kan mata kuliahnya ini sudah menjadi fix ya Pak ya, nggak bisa diutik-utik ini. Ya. Nah sekarang CPL-nya aja yang di setting gitu ya Pak, supaya cocok dengan mata kuliah itu kan gitu. Kan ini sebenarnya cocoknya CPL dengan mata kuliah itu tidak seperti cocoknya angka atau Pak, exactly gitu kan, enggak, ya kan? Tidak, tapi ya jangan sampai melenceng gitu aja Pak ya. Jadi seninya di situ nanti Pak Agus tuh, nanti timnya ini bagaimana memodif CPL ini supaya cocok dengan SSC 8 dan cocok dengan mata kuliah yang ada. Ya, gitu. Jadi nanti kendalanya adalah kita memodif kurikulum untuk ASIIN dan menjelaskan kurikulum menurut ASIIN. Nah, tapi jangan lupa juga nanti dicocokkan dengan KKNI, Pak ya, supaya sekali jalan. Jadi CPL yang Bapak arahkan ke SSC 08 itu Bapak lengkapi dengan butir-butir yang ada di KKNI kayak apa, ya. Nah itu jangan lepas dari itu supaya nanti tidak terkesan atau supaya nanti tidak kurikulum ini hanya untuk ASIIN, ya. Tapi ternyata tidak komplit dengan KKNI dan SNDikti, ya itu jangan sampai gitu ya. Jadi sekalian aja CPL ini dimodif melihat KKNI-nya level 6, lalu SNDikti-nya kayak apa, lalu diarahkan ke SSC 08. Sekali jalan gitu ya Pak ya. Lalu dicocokkan ini kurang lebihnya di mana, ngepaskannya dengan mata kuliah seperti apa, gitu Pak. Jadi ini betul-betul kerja apa itu Pak ya? Ya, kerja simsalabim Pak. Kerja kurang berapa bulan ini Pak? Tapi bisa lah Pak insya Allah. Karena bukan kurang bulan lagi hitungannya Pak. November bulan ini harus selesai. Iya. Tapi insya Allah bisa lah Pak, karena kita semua mengalami hal yang sama di masa-masa transisi lah Pak. Iya. Di tempat kami juga mengalami hal yang sama di masa-masa transisi, tapi memang ya itu Pak, perlu gerak cepat itulah. Itu kalau di tempat saya itu ada dosen itu loh Pak yang masih bisa melek sampai malam itu loh Pak, dosen-dosen muda itu loh. Nah, itu loh. Terima kasih semangatnya Pak ya. Iya. Cuma 3 orang Pak di tempat saya itu, 3 orang itu betul-betul jungkir balik itu. Dia mulai mencari data, memodif dan seterusnya. Besok paginya konsultasi dengan dosen senior gitu ya. Bahkan dalam waktu 1,5 bulan di tempat saya itu pernah bersama-sama ikut akreditasi IABI, ikut ASIIN dan akreditasi unggul internasional. BAN? Ya LAM. Ya 1,5 bulan ya. Anak 3 ini Pak, anak muda 3 ini. Yang menjadi andalan ini. Artinya yang bisa nyala sampai pagi hari ini. Itu anak 3-nya nggak bisa di-share ke kami ya Pak. Oh saya kira di sana lebih banyak anak mudanya ini Pak. Baik, untuk Bapak Ibu dosen yang lain, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Samsul Arifin mengenai penilaian CPL? Bila tidak ada yang ingin bertanya, mungkin Pak Samsul bisa memberikan wejangan nasihat pada kami sebelum kita mengakhiri sesi ini gitu, supaya memang semangatnya itu tetap ada gitu loh Pak, bisa menyelesaikan Pak. Mungkin ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berdasarkan pengalaman kami di ITS ya, mulai awal sampai terakhir sekarang mengikuti akreditasi ASIIN, itu pasti perlu effort ya Pak ya, perlu pengorbanan banyak, dan yang yang kita upayakan itu adalah bagaimana kita tetap semangat ini Pak, mengerjakan ini bersama-sama gitu ya. Lalu kita berbagi tugas tadi, yang dosen senior mengerjakan apa, yang junior mengerjakan apa di dalam koordinasi program studi itu ya Pak ya. Lalu kalau di tempat kami selalu dipandu oleh kantor penjaminan mutu, tempatnya Bu Aulia itu selalu memandu, memberikan konsultasi setiap saat ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu khusus untuk penilaian CPL ini Bapak Ibu, sebenarnya penilaian CPL itu
adalah penilaian yang sudah lama harus kita lakukan. Cuman kita rupanya tidak melakukan itu karena kita terbiasa melakukan penilaian-penilaian itu berdasarkan bentuk ujiannya, ya. Nah, mulai sekarang barangkali perlu ada kesadaran bersama bahwasanya proses pendidikan itu yang utama adalah bagaimana mahasiswa itu mencapai kemampuan yang kita inginkan. Nah, karena itu tujuan utamanya, maka kita harus bisa memberikan gambaran pada masyarakat dan orang tuanya bahwasanya kemampuan itu memang dia dapatkan, mahasiswa dapatkan dengan nilai sekian. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya, saya mendoakan Bapak Ibu semuanya dalam waktu yang singkat ini semoga diberikan kekuatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa supaya Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas mulia ini ya Pak ya. Dan kita semua juga sudah mengalami kayak gini jadi Bapak Ibu, dan insya Allah Bapak Ibu bisa, insya Allah ya, insya Allah bisa. Dan tidak usah takut dengan ASIIN. ASIIN itu Bapak Ibu menurut pengalaman saya agak berbeda dengan BAN, ya, agak berbeda dengan LAM. Kalau BAN dan LAM itu, mohon maaf sekali lagi, saya merasakan di dalam setiap visitasinya itu, asesmen lapangannya itu sepertinya mengejar-ngejar mencari kelemahan. Tapi kalau ASIIN ini enggak, ASIIN ini selalu solutif dia tanya begini, oh kalau kamu begini sebaiknya begini gitu ya Pak. Jadi ini betul-betul SPME, sistem penjamin mutu eksternal yang membantu kita ini. Kalau kita ini nanti kurang di sini, dia akan memberikan saran-saran seperti ini. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu dikasih waktu ini. Ya, saya kasih waktu untuk memperbaiki dokumen, saya tunggu sampai sekian bulan. Nah, supaya nilainya nanti bisa optimal gitu ya. Jadi itu pengalaman kami ya Bapak Ibu mengikuti ASIIN atau lembaga akreditasi yang lain yang dari betul-betul internasional ya Bapak Ibu ya. Karena ada yang internasional, lokal itu ada Bapak Ibu ya. Oh gitu ya. Ya, kalau di bidang teknik itu ada internasional Pak. Itu tapi lokal dia sebenarnya. Nah, itu saya kira Bapak Ibu manfaatkan akreditasi ASIIN ini sebagai benchmarking ya. Karena yang datang itu kan di samping para praktisi dari dunia yang Bapak Ibu bidangi, yaitu pertanian ya, agriculture ya Pak ya, agriculture ya. Mereka juga dari dosen-dosen dari perguruan tinggi yang bagus, yang baik. Ini sekaligus untuk benchmarking dengan mereka ya, mereka akan sharing. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya lihat Prof. Bernatal, apakah di tempat ya, Prof? Oh, tidak. Jadi sampailah kepada sesi terakhir. Jadi untuk sesi penyerahan sertifikat, saya minta kepada Pak Kadis Mujiono untuk bisa menyerahkan kepada Pak Samsul Arifin secara virtual. Sebentar saya share dulu ya Pak Kadis ya. Kadis. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Agusto. Baik, ini mewakili kami seluruh panitia dan pimpinan fakultas Pak Samsul. Kami menyerahkan sertifikat ini secara virtual. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan Pak Samsul untuk kami semua. Nanti ketemu lagi di sesi workshop yang akan datang. Insya Allah minggu depan masih ada beberapa lagi workshop secara serial. Ya, nanti mohon bimbingan dari Pak Samsul dan Prof. Aulia. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Ya, saya juga terima kasih ya Bapak Ibu semuanya, dan saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan ya. Ya, sekali lagi saya mendoakan Bapak Ibu tetap bersemangat dan selalu mendapatkan kesehatan ya. Demikian ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Adis dan Pak Samsul. Maka berakhirlah sesi workshop kita pada hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi workshop yang akan datang. Ya, siap. Mungkin minggu depan Bapak. Ya, siap Pak. Lagi bimbingan dan dampingannya. Ya, kurang siap. lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan sikap selama memimpin jalannya pada sore ini. Wabillahi kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, mohon izin ya untuk live ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama Pak.